Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Arif Rahman, Maisa Dewa Saputra, Muhammad Jumal Sandika, Yuda Rohmatu Fadilah, Kristianus Satur Prasetya Ajang, dan Habibi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang program GNS kelompok kami. Dimulai dari Mikrotik AS3net dan Mikrotik IndiHome sebagai ISP. Pada AS3net, agar terhubung ke internet maka menggunakan IP DHCP client pada interface Ether 1. Lalu dibuat IP pada Ether 2 dengan IP 10.31.71.1 atau 24/24 yang kemudian akan diteruskan ke Mikrotik utama. Untuk mendistribusikan IP tersebut ke router utama, maka digunakan DHCP server. Lalu pada menu firewall digunakan settingan seperti ini agar perangkat turunan dapat menggunakan internet. Sampai sini saja penjelasan untuk Mikrotik ISP. Mikrotik ISP IndiHome memiliki konfigurasi serupa dengan IP distribusi 192.168.71.1/24. Pada Mikrotik utama, kami menggunakan 5 VLAN untuk mendistribusikan IP ke end client. Ini adalah address list untuk tiap VLAN. Pada DHCP client terdapat 2 IP yang didapat dari Mikrotik ISP. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Ether 1 mendapat IP 10.31.71.254 dari Mikrotik AS3net, dan pada Ether 2 mendapat IP 192.168.71.254. Untuk mendistribusikan IP menggunakan DHCP server seperti ini. Untuk firewall net masih menggunakan konfigurasi yang sama dengan yang ada pada Mikrotik sebelumnya. Untuk melakukan blokir website tertentu dalam rentang waktu tertentu, kami menggunakan bantuan fitur Layer 7 Protocols. Dengan menggunakan Layer 7 Protokol, maka kami dapat memblokir website tertentu dengan ketentuan yang kami buat. Seperti pada protokol ini, di mana setiap traffic yang berasal dari VLAN lab tidak akan dapat mengakses youtube.com. Lalu pada firewall yang ini, YouTube hanya akan bisa diakses pada rentan waktu yang tertentu. Pada switch
Kemudian pada switch ini hanya perlu membuat bridge baru. Masukkan semua port yang terhubung ke switch. Di sini juga jika switch bertindak sebagai end user, maka tidak perlu menggunakan trunk seperti pada Ether 2, Ether 3, Ether 5, Ether 6. Sedangkan interface trunk pada Ether 1 dan Ether 4. Selanjutnya adalah VLANs. Di sini tiap VLAN akan dihubungkan ke device lain. Seperti VLAN 10, VLAN ini akan melakukan trunk ke Ether 1 dan Ether 4 dan untarget ke Ether 3 karena device pada Ether 3 adalah switch end user yang mendistribusikan IP ke tiap kelas. Kemudian ada konfigurasi VLAN switch. Dikarenakan pada switch MikroTik Ether 4 bersifat trunk, maka switch yang terhubung ke port tersebut akan menggunakan konfigurasi trunk. Lalu pada port 6 dikarenakan terhubung ke switch yang ada di lab, maka juga dilakukan switch trunk. Sedangkan untuk port yang lain akan semuanya terhubung ke end device yang ada di kelas, maka akan bertipe akses dan mendistribusikan IP untuk VLAN 10. Sisa end switch yang lain juga menggunakan konfigurasi yang hampir mirip. Berikutnya kami akan melakukan tes konektivitas untuk tiap PC yang terhubung ke switch dan router yang ada di jaringan MikroTik. Yang pertama adalah PC3. PC3 merupakan PC yang terhubung ke jaringan VLAN 10 yang merupakan VLAN kelas. Jadi seharusnya PC ini dapat mengakses semua website tanpa ada masalah seperti ini. Juga melakukan tes ping ke YouTube dan tidak ada masalah di sini. Selanjutnya adalah PC11. PC11 merupakan PC yang ada di jaringan VLAN 20 yang merupakan VLAN untuk lab. Sehingga pada PC ini harusnya bisa mengakses Google, namun dia tidak akan bisa mengakses YouTube seperti ini. Dia juga nggak bakal bisa mengakses Facebook dan Instagram. Selanjutnya adalah untuk PC yang ada di VLAN Office, VLAN 10, VLAN 50 maksud saya. Ini adalah device Office, dan device Office ini harusnya tidak bisa mengakses
YouTube pada saat ini karena ini ada di luar jam istirahat, jadi harusnya nggak bakal bisa. Tapi saat jam istirahat di rentang jam 12 sampai jam 2, maka akan bisa mengakses YouTube. Hanya saja tidak saat ini karena kami melakukan tes ini pada jam 5 sore sehingga tidak akan bisa mengakses YouTube. Oke, sekian dari saya.